Begini, selama ini kan ban-ban mobil itu kan terbuat dari benda mati, dari karet, dari besi. Nah ini dari penelitian saya dan juga mungkin akan saya tulis lagi nanti suatu buku tentang mobilnya Tuhan, terus mobilnya Tuhan nanti akan saya bikin bukunya. Jadi mobilnya Tuhan ini unik. Uniknya kenapa? Bannya itu ternyata bukan terbuat dari karet yang bentuknya bulat, bukan, tapi terdiri dari malaikat. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat once again, I try. Punya mobil menurut ajaran Kristen di seluruh alam semesta ini itu cuma mobilnya Tuhan orang Kristen. Ya, kenapa saya katakan Tuhannya orang Kristen punya mobil? Karena itu tertulis di dalam kitab Yeskel pasal 1. Yeskel pasal 1 itu di situ disebut bahwa Tuhan itu bertahta di atas cherubim. Nah, tetapi yang membuat saya mengatakan mobil, ternyata Tuhan cherubim ini ada ban. Kalau ban-ban mobil sekarang kan ada yang merek Goodyear, ada yang merek apalah, saya kurang paham ya. Tetapi di kitab Yehezkiel ternyata ban mobilnya Tuhan ini terbuat dari malaikat. Nah loh, ini yang membuat saya terheran-heran. Mobilnya Tuhan, bannya bukan dari, kalau ban-ban mobil di muka bumi ini kan bannya kan dari ini apa tuh? Dari karet, ya kan? Dan juga benda mati. Tapi ban mobilnya Tuhan ini bukan dari benda mati, tapi dari malaikat yang memang bentuknya seperti ban. Buh, Masya Allah. Ngeri kan? Ngeri. Serem. Jadi Makanya, bannya mobilnya Yesus ini terbuat dari malaikat ya, bukan dari karet kalau ya. selama ini kan mungkin misalnya kalau ban-ban Berarti giling malaikat dong. dengerin, karena begini, selama ini kan ban-ban mobil itu kan terbuat dari benda mati, dari karet, dari besi. Nah ini dari penelitian saya dan juga mungkin akan saya tulis lagi nanti suatu buku tentang mobilnya Tuhan, terus mobilnya Tuhan nanti akan saya bikin bukunya. Jadi mobilnya Tuhan ini unik. Uniknya kenapa? Bannya itu ternyata bukan terbuat dari karet yang bentuknya bulat, bukan, tapi terdiri dari malaikat. Saya juga mulai menyadari, oh iya ya, ternyata bannya Tuhan ini bisa nggak kira-kira di share screen gambarnya apa? Siapa? Bisa gua bantu. Coba buka di Google gambar Ovanim. Oke, Bang Andi, tolong ini dong, minta kohos. Ovanim. Nah, ini ban mobilnya Tuhan. Jadi ban mobilnya Tuhan itu bukan Kovanim ya. Ntar gua. Ya, jadi gimana tulisannya itu? Ovanim. Ovanim ini adalah jenis malaikat yang bentuknya seperti roda, seperti ban, tapi malaikat. Kalau biasanya kan malaikat itu kan punya tangan, punya kaki. Ini lucu. Ini beda sendiri nih malaikat yang satu ini, karena malaikat ini Ovanim. Nah, ini. Coba. Yang mana yang lu mau? Bulat sih emang. Nah, coba lu klik salah satu aja, salah satu Ovanim. Bentar Luga, itu di Yeskel 1 ayat 2 ada busi, itu busi apaan Luga? Nah, ini dia nih. Ini malaikat, saudara. Ini malaikat itu ini bentuknya malaikatnya Kristen begini. Dengerin, itu di roda-rodanya itu ada mata. Iya, ini nih, ada mata-mata. Nah, kalau enggak lu klik lagi yang sebelah sini deh. Yang warna nomor 3, yang warna merah itu biar agak lebih jelas dia. 1, 2, 3 ini. Ya, coba. Ini. Nih. Nah, ini bentuknya seperti roda, tapi ada matanya. Oh, gitu ya. Ntar gua gedein ini dulu. namanya Ovanim. Nah, lu tanya ini Ovanim ya.
Ya, Oh, lu ada tanya si Billy ada orang mobil merek Yahudi, Ovanim. Ovanim, ini bentuknya. Gue juga tadinya juga kurang ngerti kenapa nih roda-roda. Ternyata ini ban, ini berfungsi sebagai ban. Kayak bisul pecah Jadi, lah. Nah, di atasnya inilah baru di atasnya inilah baru cherubim. Nah, cherubim itu adalah malaikat punya 4 wajah. Hah? Nah, jadi 4 cherubim itu di atasnya seperti ada cakrawala, di atasnya letak tahta Tuhan, di bawahnya cherubim, lalu roda-roda inilah yang berfungsi sebagai bannya kendaraannya Tuhan. Jadi Kita kendaraannya cherubim, Tuhan. kita lihat ya cherubim ya. Oke, cherubim. Ada cherubim. Mana? Yang mana? 4 wajah saya. Ini. 4 wajah yang Ini. nomor. Ya, coba, boleh. Dena Ini aja. boleh lah ya. Coba. Aduh, nggak bisa di reach. Mana ya? Ini itu roda, terus ini rangka mobilnya gitu. Kok nggak kayak mobil ya? Iya kan sekarang kan mobilnya Tuhan jangan lo samain, tapi udah memang jadi gini. Seluruh mobil yang ada di dunia ini sebenarnya diambil dari ide ini sebenarnya. Nah, jadi kan Tuhan itu kan punya mobil, tapi mobilnya itu dari cherubim dan Ovanim sebagai bannya. Lalu Tuhan membuat ibarat kata mobil yang lebih sederhana lah. Dibikin Tuhan lah, kan yang ide dari pembuatan mobil kan sebenarnya dari Tuhan diberikanlah kepada manusia. Lalu supaya manusia ini juga mirip-mirip kayak Tuhan. Nah, makanya manusia itu dibikinlah mobil, dibikinlah Tuhan lah bannya dari karet, dari besi sehingga bisa jalan. Nah, sebenarnya ide dari mobil pertama itu inilah mobil pertama di seluruh alam semesta yang terbuat dari malaikat yang banyak terbuat dari malaikat itu. Karena Tuhan nggak suka pakai mesin, dia sukanya pakai makhluk. Nah, jadi mobilnya Tuhan tuh makhluknya berbentuk kendaraan, ada rodanya. Bahan bakar. Maksud lu delman kali lah ya, bukan mobil ya dari tadi tuh. Delman kali ya. Bahan bakarnya apa ya? Oh, bahan bakarnya dikatakan kalau di Yeskiel pasal 1 itu suara sayap cherubim itu seperti suara air terjun. Buset dah. Kita kalau dengerin itu suara mesin jatuhnya, ini yang ditanya bensinnya apaan? Loh, itu sudah dari malaikat, itu suara sayapnya aja itu sudah suara air terjun. Jadi kuasanya datangnya dari Tuhan, nggak pakai bensin lagi, sama seperti gitu maksudnya. Yang berkuasa dikatakan. Makanya kalau lo ngelihat motor-motor Harley Davidson itu kan suaranya ngeri kan. Itu sebenarnya ngambilnya semua dari sini. Itu Yeskiel 1 ayat 2 kok ada busi sih, Luga? Apa tuh? Coba Yeskiel 1 ayat 2 itu kok ada busi mobil apa busi apa itu? Yeskiel 1 ayat 2 itu. Pada ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel. Anak busi itu maksudnya. Oh, anak busi, kirain busi dia. Iya. Makanya kan kalau kebetulan gua kan ada rencana mau bikin King of King Bikers itu klub Harley Davidson. Jadi itu gue suka karena suaranya motor Harley itu seperti suaranya Tuhan sebenarnya, seperti suara R7. Berat suaranya gitu. Jadi, nah sebenarnya ide-ide seluruh kendaraan yang ada di bumi itu sebenarnya diambil dari Yeskiel pasal 1. Santai makanya aja ya. bilang mobilnya Tuhan, dan memang kalau lu baca di kamus bahasa. Memang Ibu Ramalik tadi apa tuh? Lu klik asli ini asli kendaraan Tuhan semesta alam, lu bacain ya. Jadi di kamus Alkitab juga dikatakan bahwa cherubim itu adalah kendaraan Tuhan semesta alam. Lihat aja di kamus cherubim, artinya kendaraan Tuhan semesta alam. Nah, cherubim, jadi memang kendaraan. Ya memang cherubim itu adalah kendaraannya Tuhan ya. Dari beberapa pakar-pakar sarjana Alkitab juga yang gue baca di Google, mereka mengatakan memang cherubim itu kendaraan Tuhan semesta alam yang berfungsi sebagai pas pampres, pengawal pribadi. Jadi pengawal, kalau misalnya presiden kan yang kawal kan pas pampres. Nah, kira-kira kalau Tuhan semesta alam itu yang kawal cherubim. Yang kawal mobilnya sendiri berarti gitu ya? Itu ya, roda-rodanya kok banyak matanya untuk apa, Luka? Ajudan berarti itu ya. Nah, itulah iya betul. Ayat 18 tuh. Roda-rodanya banyak mata. Itu kena duri atau gimana gitu?
kenapa roda-roda itu banyak matanya? Karena di sini bahwa Ophanim ini adalah malaikat yang pengetahuannya tidak terbatas. Kalau mata itu kan cuma dua, berarti kita terbatas cuma bisa ngeliat ke depan. Tapi kalau seluruhnya mata, berarti itu tidak terbatas, dia punya penglihatan dan pengetahuan. Harusnya kalau pengetahuannya banyak, jangan mata, otak lah ya. Otaknya banyak jadi di bulatan itu. Ya kan semua kan dari mata. Kalau misalnya lo kagak bisa ngeliat, otak lo juga nggak ada gunanya kan. Oh gitu. Boleh Ya. ini boleh nanya dulu Bang Kelvin, sebentar. Iya, satu. Oke, gini Bang Luka, saya nanya ini kan mau, aduh, Noise. Mas Bade, Bu, ini kan kendaraan ini apakah pakai matic, automatic, triptonic, bagaimana tuh? Matic. Karena Apa namanya itu di atas matic apa? Ya triptonic, di atas matic triptonic. Kalau matic itu kan kendaraannya masih benda mati, seperti mesin kan masih benda mati. Ini kendaraannya bukan benda mati lagi, langsung malaikat. Jadi kalau dibilang apakah dia matic, ya malaikat itu sendiri adalah kendaraannya Tuhan yang namanya cherubim dan Ophanim. Cherubim itu berfungsi penopang takhta, sementara Ophanim itu adalah roda-rodanya yang membuat bergerak, kan dikatakan kemanapun roda-roda itu bergerak, sebab roh dari makhluk itu ada pada roda-roda itu. Jadi tadi juga gue berpikir Ophanim ini apaan sih? Gue kira juga cherubim yang ada roda-roda. Ternyata Ophanim ini setelah gue pelajarin lagi, gue nonton di YouTube, Ophanim ternyata malaikat. Jadi malaikat Ophanim ini adalah memang bentuknya paling unik. Bentuknya seperti roda yang matanya banyak. Nah inilah berfungsi sebagai rodanya Tuhan semesta alam. Jadi itulah berfungsi sebagai roda mobilnya. Mobilnya adalah cherubim, rodanya adalah Ophanim. Jadi baik mobilnya sama rodanya terbuat dari malaikat, kira-kira seperti itu. Oke, ya, makasih Le. Itu kan rodanya. Ini mesin kan untuk menggerakkan itu, roda-roda ini menggerakkan harus ada roh. Begitu. Jadi ya, roh yang membuat kita bertenaga kan roh. Jadi yang bisa menggerakkan ini sama seperti kuda. Di mana letak kekuatan kuda itu? Ya di roh kuda itu. Kuda itu kan bergerak kan karena ada rohnya. Nah, jadi kekuatannya juga di dalam roh makhluk itu. Itu mesinnya. Gitu. Jadi di atas tripod, di atas mau udah di atas matic kan, di atas lagi ada artinya. Iya. Sayur udah. Makasih Le. Dilanjut Le. Aduh. Halo Bang Luga. Ya. Ini Bang Luga pergi ke surga lagi ini dalam rangka survei lagi atau dalam rangka 17 Agustus ini? Jadi artinya di rangka 17 Agustus inilah Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dikasih mobil, ya. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya paling dikasih motor atau sepeda. Tapi kalau kita lebih mengasihi dia akan ngasih kita mobil karena sudah mau 17-an. Jadi inilah hadiah yang Tuhan kasih, bahwa Tuhan akan memberikan mobil bagi orang yang mengasihi dia. Gitu kira-kira. Oh iya oke. Itu mobil siap. Mobil dipakai buat apa, Pak? Tuhan lu punya mobil pakai apa itu? Kenapa Tuhan itu punya mobil? Gimana ya? Orang kalau punya mobil kan di dunia ini orang paling bangga kalau naik mobil, bukan naik pesawat, naik mobil. Orang ya? Ya. Karena gini, sifat yang ada pada manusia itu sebenarnya sifat Tuhan yang dipindahin. Jadi kalau manusia bangga ada mobil, sebenarnya itu kebanggaan itu dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pun bangga kalau dia berada di dalam kendaraan, karena kendaraan itu melambangkan kemuliaan. Sama seperti orang naik kuda, jalan kaki sama naik kuda lebih keren mana? Pasti naik kuda dong. Coba lu jalan kaki paling bisa kayak orang gila yang panasan jalan lu kerjanya kan. Tapi kalau lo naik kuda orang pasti gila nih, dari mana lagi jatuhan, gua dibunuh lagi. Nah, kendaraan itu adalah kemuliaan. Makanya Tuhan itu suka naik kendaraan karena dia adalah Tuhan yang maha mulia. Jadi kalau orang mau mulia harus ada kendaraan. Gak mungkin lo nggak kelihatan, lo merasa mulia, lucu. Gitu loh. Lo kalau mau mulia lo harus berada dalam kendaraan. Makanya Yesus datang kedua kali nunggang kuda, dan kendaraan utamanya adalah cherubim yang rodanya dari Ophanim, malaikat. Kok punya mobil? Yesus punya mobil, ngapain masih naik kuda? Mobil berarti kan turun kedua itu.
Ya, kan kalau dia turun kedua kali kan dia ibarat kata nih ada project lain nih. Project lain ibarat kata project Pengairan. penghabisan untuk menghabisi iblis dan setan-setan. Jadi dia nggak perlu dulu untuk memakai limousine-nya, ibarat kata gitu. Dia cukup pakai kendaraan yang memang butuh kerja cepat gitu. Tapi nanti kalau dia udah kembali ke kerajaannya, lo bisa ngebayangin nggak? Lo memandang Tuhan bertahta di atas cherubim, pemandangannya itu ngeri, serem, Kena dahsyat roket gitu. berantakan itu kalau naik kuda lah ya. Kayaknya Yesus Apa? turun kedua kali naik tank kayaknya. Punya tank nggak Yesus di sorga? Tank. Kudanya Yesus itu tidak bisa diserang oleh benda-benda fisik, tapi Yesusnya sendiri bisa menghancurkan benda fisik. Makanya di dalam perang Armageddon itu sudah berkumpul 200 juta di lembah Megiddo di Israel. Itu di Israel itu ada namanya lembah Megiddo. Nah, disitulah nanti perang Armageddon, perang terakhir dan terdahsyat di alam semesta. Nah, nanti King of King kan setelah pengangkatan kita pesta selama 3,5 tahun di sorga. Lalu nanti Yesus, gua di belakang beserta orang-orang yang kasih Yesus. Lo di belakang Yesus ya? Kita nanti turun di lembah Megiddo, Yerusalem. Nah, lo pada udah pada nungguin tuh, nungguin di pantai. Oh. Nah, nanti nah, apa makanya, ini ya turun dari langit ditembak-tembakin sama tentara apa nggak berantakan itu naik kuda? Gue sih lebih prefer Yesus naik tank ya, aman, kebal peluru. Enggak. Jadi kalau kudanya Yesus ini ibarat kata udah kudanya sorga, bukan kuda seperti tukang sayur yang Iya, kudanya nggak mati ya. Yesusnya kan badan. Apa kebal peluru juga badannya Yesus ini? Loh, kan sudah dikatakan kakinya aja dari tembaga dalam perapian itu tubuhnya tubuh kekal. Itu nggak bisa lagi dibinasakan sampai selama-lamanya. Robot jadi ya Yesus. Tembak-tembakin juga nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, tapi berarti kalau misalnya peluru kena Yesus tuh tong tang tang gitu ya, bunyi tembaga. Ya udah nggak kerasa, udah nggak ada Terminator. udah nggak ada rasa apa gitu. Jadi, Android kayaknya ini Yesusnya Yesus Android ini. jadi makanya dia akan dikatakan wajahnya akan seperti matahari yang begitu terang. Nah, lo pada nih yang tidak mau bersama Yesusnya akan kumpul di lembah Megiddo. Di situ dikatakan akan ada 200 juta tentara di situ. Nggak tahu lo gabung di situ, mungkin dari organisasi lo gabung. Berarti nanti pas nanti Yesus nyamperin, kan gua nih bareng 200 juta tentara nih. Yesus nyamperin gua naik mobil, naik kuda atau naik mobil? Enggak, ngojol. Kita dengan jutaan para malaikat, dengan Yesus, kita akan turun ngebantai lu, Naik apa? Naik kuda, naik mobil. Dalam hati gua gini kan, ini si Kores nih kelamaan nih, gua lempar juga nih. Iya makanya gua nanya dulu, lu naik kuda, naik mobil. Gua bilang gini, nih Kores lu udah gue injilin lu selama di muka bumi lu kepala batu sih sekarang sorry nih gua kagak enak nih, akhirnya lu gue lempar ke lautan api kata Yesus nih anak Nah lu ngelempar gua tuh naik kuda atau naik mobil nanti? Naik kudanya Yesus atau mobilnya Yesus? Gue naik kuda. Yesusnya nanti kita di sorga baru naik mobil-mobilan sama Tuhan Yesus. Oh, sorganya nggak kepake ke bumi ya, nggak dibawa turun ya? Nggak pakai mobil kemuliaan, nggak dipakai dulu dong. Oh, nggak dipakai dulu mobil. Nanti kalau udah di Yerusalem baru kan kita kan keliling Yerusalem, wah serem lah pokoknya, ngeri banget. Itu mesinnya dari apa itu Bang Luka? Apa? Pakai mesin. Pakai mesin nggak lah? Mesinnya pakai apa? Di sorga, itu gua kurang tahu ya. Tapi yang pasti mobil lah ya, mobil terserah mungkin mau limousine, mau Rolls Royce ya. Kalau gua sih ya gua minta Rolls Royce sama Tuhan. Mesinnya ya mungkin seperti mesin di muka bumi ini juga, mungkin dari besi, dari apa, kira-kira seperti itu. Tapi kecuali mobilnya Tuhan. Roh Kudus punya mobil juga, Roh Kudus. Ya itu kan Bapak Firman dan Roh Kudus itu kan sebenarnya satu orang. Jadi kalau lo bilang Yesus itu udah Roh Kudus, karena rohnya Yesus itu Roh Kudus. Oh gitu. Itu pas naik mobil nggak berantem apa tuh pribadi 3 dalam satu badan. Gua mau di depan, gua mau di belakang, gua mau nyetir. Iya.
Pasti berantem itu nanti tuh. Nggak Gimana bisa. tuh Bang? Sama seperti lu, nggak mungkin pikiran gue berantem sama hati gue, nggak mungkin otak gue mukulin badan gue. Semua Aku itu takut, pasti saling takut mengasihi. mobilnya mogok gimana? Nggak mungkin. Yang mau dorong Aku siapa? bilang kerajaan kekal, kerajaan yang takkan tidak bisa dimusnahkan. Ini Kerajaan gini yang lah ya, tidak kita lihat lagi si Opanim ini ya. Opanim ini kita lihat ya. Opanim ini kan yang jadi bannya ya, yang jadi ban mobilnya Yesus nih. Coba kita lihat. Makin idiot ada gua lama-lama. videonya aja. Aduh, sakit perut. Cherubim. Beneran makin idiot. Bentar. Nah ini kita lihat ya ini. Videonya biar nontonnya. Nah kan gini nih, bentar, gua ini dulu mana? Nah kan gini. Nah ini kayaknya bannya mobil Tuhan ini gampang meletus, ini gampang bocor. Soalnya ini kan mata ini kena batu pecah dia. Mau diganti nggak bannya sama malaikat yang lain mungkin? Ada nggak malaikat yang lain yang bulat juga? Nggak bisa seperti itu udah dikatakan itu udah ada rohnya, jadi nggak bisa di sana, nggak ada. Ya memang Tuhan itu kan udah dalam sterilnya Tuhan, lah itu udah ada dalam pemulihannya Tuhan, itu udah nggak ada lagi bocor apa sih, itu nggak ada, udah itu udah Kagak meletus matanya ya kalau kena kerikil ya. Oh siap aman lah kalau gitulah. ada pelindungnya itu kan, ada semuanya, jadi itu memang ada. Gambar mobil apa virus ini? Enggak, ini bannya Stad, ini bannya Nah, mobil makanya kan gua udah ini, bilang, mobilnya Yesus kita ini aja bannya. Kristen, karena Tuhannya punya mobil itu, nah punya mobil Terus, ini kan terus si cherubim tuh jadi apa cherubim sekarang ya kita cherubim. ya cherubim itu ibarat kata ya iyalah baknya kan gitu kan. Nah, Coba cherubim ini jadi apa? ya berfungsi sebagai mobil, ya itu bannya, Opanim bannya. Ah, Opanim kan bannya, ini cherubim apa? Ini orang soalnya bentuknya. Iya, mobilnya Tuhan itu berbentuk empat cherubim yang menopang tahtanya. Di atasnya lah Tuhan duduk, ada tahta di atasnya nanti. Berarti duduk di pala kebo si Tuhannya. Bukan kepala kebo, ada 4 kepala itu. Jadi duduknya di mana? Mobil kan duduk posisinya lah itu ini. Di atas cherubim itu ada tahta nanti di sini. Ada saya di mana? Tahta itu. Loh, berarti di sini Opanim nih, di sini Opanim nih. Ini Opanim di sini nih bulat-bulat dia. Ini cherubim, terus di sini ada kotak gitu dia. Saya di mana saya? Ya, Gini jadinya. iya betul. Berarti ini jadi shockbreaker ini. Si Fakta di shockbreaker mana? ini cherubim jadi shockbreaker berarti supaya nggak nyaman, supaya nyaman dia. Aku menasab breaker dia itu. Menasab breaker. Gitu gini aja, maksudnya. bisa nggak lo buka videonya coba sebentar, biar lebih jelas. Videonya coba gua bantuin. YouTube ya, cherubim coba. Cherubim, oke, bentar gua close dulu nih. Cherubim. Biasanya ada patwalnya nih kalau Tuhan jalan nih. Nah, yang mana? Emang iya, itulah patwalnya, itulah cherubim pas pampresnya. Yang bener dong lo, cherubim jadi patwal atau jadi rangka mobil nih? Itu sudah berfungsi sebagai dua-duanya, bro. Itu sebagai mobilnya juga berfungsi sebagai mobil, berfungsi juga sebagai ibarat kata lo. Gua ngerti, semacam ini ya berarti siapa nih si mobilnya tuh semacam transformer ya dia ya. Nah, kadang-kadang waktu lo ada pinternya juga. Oh, baru ngerti gua. Atau enggak kayak Power Ranger gitu, pisah 5, gabung lagi ntar dia jadi robot. Sebenarnya ada kemiripan karena yang membuat sutradara di Hollywood itu sebenarnya gue pernah ikut seminar. Itu sutradara Hollywood itu adalah sebenarnya profet, nabi untuk bangsa-bangsa. Jadi gue pernah ikut seminarnya di Sentul International Convention Center, itu bidang profetik. Itu kebetulan pembicaranya itu dari Hollywood. Itu dia bilang kami di Hollywood ini adalah menyampaikan suara Tuhan melalui film-film yang kami buat. Ini profetik, kenabian. Berarti terinspirasi ya gitu ya Bang Lugaya. Oh, Ya, semua malaikat itu tuh Power sutradara Ranger Hollywood ternyata ya. tadi. Keren. Baru tahu gua. Cerdas lu. Coba. Coba Bener-bener diklik. cerdas. Yang Videonya mana cherubim? Coba. ini gue cherubim semua. Yang mana yang lu mau? Itu ada Sarafin coba. sama Yang itu. Tinky-winky, itu. Yang ini mau yang ini. Jangan. Coba. Bukan yang itu.
Terus. Cherubim tulisannya C. Ini gua udah cherubim ini. Oh ini. Bukan cherubim, itu apa itu? Itu cubitin. Apa Teletubbies ini gua nulis. Coba klik cherubim, lo gimana sih lo? Ini gua udah cherubim dari tadi. Coba ke atas. Udah mentok gua ke atas. Enggak, maksudnya ini tarik ke atas biar gue pilih yang paling bagus. Gua kan udah Pertanyaannya itu mobil bawa penumpang nggak tuh? Terus. Iya, ada bisa bawa penumpang nggak mobilnya? Nah, Empat kursi. ini warna merah. Nah, Ini. Wah, hebat. Ya, oke. Bullshit. Oh, ini sensei ya. Nah, biar lo belajar, biar lo nggak kelamaan sekolah di hutan kan. Nah, ini ada pelajaran apa ini dia nih. Kayak Nah, terus Kok kayak film mana? yang mana? Gini. Udah, tahan. Ini. Nah, ini cherubim. Oh, screenshot dulu. Ini apanya yang mobil ini bentuknya kayak burung? iya. Ini Lu burung tekan ini. dulu sampai habis, lu kelamaan. Cherubim Bres, Kores ini lagi tidak tahu nulis. Terus maju sedikit. Nih. Oke, tahan. Nih, masih begini dia. Ya. Dulu tenang, sabar, terus majuin. Nanti dia dari jauh. Nah, ini. Oke, ya situ. Hakim roda emas. Nah, itu udah mulai kelihatan itu roda-rodanya itu. Oh, gini dia. Nah, udah mulai kan. Oh, bukan. Oh, kalau kayak gini bukan showbreaker dong, ini as berarti ya. Ya, sapnya itu. Oh. Nah, di atasnya itulah Tuhan. Lu tarik lagi. Tarik. Tempat duduknya mana, Bang? Ini Ovanim ini namanya nih Ovanim. Iya, ini bannya itu kan yang bentuknya seperti roda. yang banyak mata ini kan. Tempat duduknya mana, Kores? Nah, Itu dia, gue Ovanim lagi masih nyari. namanya. Oh, nyari. Nih. Gini formasinya dia. Nah, Kayak rodanya dokar. Oh, Ini kayaknya gue nggak nyaman kalau duduk di mobil kayak begini lah ya. Ya, kamu bukan Ini model Tuhan, apa? ya, gimana sih? itu bukan mobil lo, Cok, itu mobilnya Tuhan. Enggak, ini sayapnya gerak-gerak mulu ini. Geli gue ke pantat ini. Yesus duduk di mana Yesusnya tuh? Ya jangan ditanya Terus, khusus Tuhan itu. sabar. Mobilnya khusus Tonton aja Tuhan. dulu ya, terus. Nah, Situ ini model udah biarin. Ah, nih. Tahan. Nggak usah dipanjangin. Biar kita nonton bareng-bareng. Udah tahan. Terus. Lu Jangan lagi disentuh, makan jangan atau disentuh, nyuruh jangan gue lagi. nonton video nih? Ini di atasnya ini Tuhan yang duduk. Dengerin. Nah, di atasnya Tuhan ini lu kan kayak ada jerami. Yang putih-putih nih. Ya ini. Dengerin. Cok nih si. Gua ngomong Enggak, coba. ini yang ini apa ini? Ini apa? Yang Itu gini-gini. kristal di atasnya cherubim itu ada kristal, baru di atasnya lah Tuhan duduk. Makanya Allah Abraham disebut Tuhan yang bertata di atas cherubim. Itu otak lo belum nyampe ke situ sekolahnya. Oh, ininya nggak pernah dibahas ya yang kristal-kristal ininya ya. Iya. Ada itu di Ezekiel pasal 1. Apa dibilang di situ? ini bentuknya apa sih, Le? Tonton dulu semua itu, tonton sampai habis biar ketahuan. Enggak, iya, ini bentuknya SUV atau MPV ini. Nggak jelas ini kendaraannya. Nanti gue jelasin. Nah, Ini Tuhan lo ini ya. Ya. Oh, itu. Oh, Tuhan Tuhan bertata tuh di atas berapi-api. Ini apa yang biru-biru nih? Yaitu tahtanya lah. Aku. Oh, gitu ya. Nah, jadi Tuhan Jadi itu bodinya gede bertata- banget ya, bodinya tuh gede banget. Coba gua gambarin ya ini ya. Dan saya. Ini di sini. Ini ban nih, ini ban. Ini asnya di sini berempat. Nah, terus ini segini dia. Oh, mulai Wah, pintar. ini bodinya segini nih mobilnya. Kores mulai pintar ya. Iya. Kayak gini ya lah ya. Iya. Cherubim itu di bawahnya dia, di bawah tahtanya itu. Iya, gini gua ulang lagi. Ini kan yang cherubim ini nih. Ini cherubim nih. Cherubim. Ini si Opanim. Terus ini salah gua. Ini yang kotak gede ini kristal segini ya lah ya. Ya. Yang di tengah warna Ini putih jatuhnya itu, kalau di gua pas zaman ngurus event lah, ini jatuhnya troli lah ya, bukan mobil jatuhnya ini.
Ya itu kan kalau troli menurut keluarga lo kan itu juga kita nggak bisa nyalain. Tapi kan kalau menurut Nggak percaya. Ini gua kasih lihat bentuknya ya, troli. Nah sekarang gini aja, kan kalau kita kan kembali lagi ke kitab suci ya, dikatakan troli. Itu kan penglihatannya Nabi. Nah sekarang lu tahu nggak kalau Tuhan itu berkata di atas cherubim? Kan nggak ada diajarin di Al-Quran kan? Ah, gini lah. Ah, ini ya. Itu troli. Ini nggak mirip nggak ini? Kagak bener ini. Baik, oi. Sekarang begini, di Al-Quran lo diajarin nggak Tuhan? Loh, gua nanya. Lo komen ke Al-Quran aja, gua nanya. Gini nggak dia bentuknya? Ini yang dorongan nggak usah. Kan tadi kan sudah gue jelasin, rodanya itu dari Ovanim. Kenapa lo jadi lo bawa dorongan kakek lo, cok? Ya ini mirip. Mirip ya, duduk sini dia. Lebih nyaman kayak duduk di situ. Nyaman, nggak jatuh ini. Kalau tadi tuh saya sulit di mana tempat dudukku gitu loh. Iya, kalau tadi udah sulit karena belum ada ininya, belum ada apa namanya yang kristal itu. Kembali lagi kan gue udah bilang ya. Artinya bahwa memang pelajaran lo tuh belum nyampe ke situ. Belum nyampe kita ya. Aduh, kita belum nyampe. Kalau otak lo ke situ, kalau otak lo nyampe ke situ, lo udah masuk surga lagi. Berarti nggak mirip troli ya? Siapa tahu juga yang bikin troli ini dapat penglihatan, siapa tahu ya, dapat penglihatan. Itu kan mungkin itu kendaraan Tuhan lo, gue nggak tahu ya kalau kendaraan Tuhan lo. Iya, makanya gue bilang kalau di kita sih lebih mirip ke troli ya daripada mobil, gue bilang gitu tadi. Ya memang begini, memang Tuhan itu kan tidak sama kendaraannya dengan manusia. Manusia kan namanya mobil. Kalau Tuhan itu kan tidak mobil namanya. Tapi sebenarnya ide dari mobil, ide dari semua baik troli segala macam, baik kereta, ya kan kalau dulu kan ada kereta juga. Itu semua diambil dari format sorga. Jadi format dari cherubim itu. Itu yang pertama-tama kendaraan dia. Yang diambil dari format sorga troli atau mobil? Semuanya, seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 itu semua diambil dari sorga. Baik troli juga itu juga kan troli itu kan ibarat kata. Enggak, di sana ada rumah sakit nggak sih, Kak? Enggak ada lah, emang di neraka. Kalau di neraka baru lo, bukan rumah sakit doang, tempat pembantaian ada. Di neraka ada kan. Gitu. Yang kedua, Nuga di sana pakai mobil apa? Kuda kata tadi. Oh, kuda. Jadi Tuhan lu naik troli, Tuhan lu naik mobil, lu naik kuda berarti. Tidak, jadi di sana tuh kendaraannya Tuhan itu kan cherubim kendaraannya dan Ovanim, ya kan? Ovanim ini terdiri dari malaikat. Nah, kalau bagi orang yang tinggal di Yerusalem, surga tingkat yang paling tinggi itu dikasih mobil. Itu pun hanya orang yang tinggal di Yerusalem doang yang dikasih mobil, yang tinggal di tempat lain di bagian surga lain nggak dikasih mobil. Paling mungkin naik kereta atau naik motor. Jadi yang punya mobil itu cuma orang yang berada di surga tingkat tertinggi, kira-kira seperti itu. Kalau pinjam mobilnya Tuhan boleh nggak? Ya, ini anak satu dilelepin ke neraka, ntar tabrak mobil lu mati, ngomongin bercanda. Iya benar itu yang ditanya Tata. Kita di sorga boleh minjem mobilnya Yesus nggak? Kan cuma Yesus yang punya mobil. Ya sekarang untuk masuk sorga aja nggak bisa, gimana lo mau bisa? Ya nanti kalau kita udah masuk, gimana? Nggak bisa lo masuk sorga. Ya udah pas lo masuk lo bisa nggak minjem mobilnya Yesus? Lo kan nabinya kan? Nggak bisa, karena itu kendaraannya Tuhan itu buat Tuhan. Oh Yesus pelit ya? Pelit dia ya? Pelit sih, ini si orang geblek ya. Lo bilang nggak bisa nggak?
Yesus Tidak punya bisa, mobil. itu kemuliaannya Tuhan, itu adalah kendaraannya Tuhan, nggak bisa lu duduk di situ. Emang lu kira kayak bapak? Ya lu pinjem, kalau lu pinjem dikasih nggak sama Yesus? Gue tanyanya gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa, itu cuma milik Tuhan. Makanya disebut Tuhan bertata di atas cherubim, itu yang ngomong Nabi Musa. Ya kalau lu pinjem, mobilnya Tuhan. Gue jadi Nah, curiga. maksudnya Yang Maluga mengatakan dipinjam Tuhan bisa nggak itu gini, aja. gue jadi curiga sama lo. Yang mengatakan Tuhan bertata di atas cherubim nggak bisa. Sementara lo mengakui Musa Nabi, tapi lo hal-hal seperti ini lo tolak. Sebenarnya Gua kagak nolak dari tadi. Dari tadi gua pro. Sebenarnya baca setan sebenarnya lo. Anaknya Gua iblis dari tadi ternyata. bantuin lu lah. Tadi lu gua bantuin cari gambar dari tadi tuh. Enggak, sekarang gua tanya ya. Hah? Sekarang kita ngomong serius nih. Nah, sekarang gua tanya. Lo kok jadi serius? Musa mengatakan Tuhan. Kenapa jadi serius lah? Iya, sekarang Aja kan santai. kita Gue kan cuma ngomongin nanya. firman. Gak kan Ada gue cuma saatnya nanya. kita bercanda. Kalau misalnya lu lagi pengen naik mobilnya Yesus, lu pinjem dikasih pinjem nggak sama Yesus gitu loh? Diam. Enggak. Sekarang gue Nggak dikasih pinjem. Di dalam Al-Qur'an lu ada cherubim enggak? Enggak, sekarang ada. gue tanya di dalam Al-Qur'an lu ada cherubim. Nggak ada. Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Ya karena nanti kayak troli lagi kena ininya Tuhan. Nggak mau lah kita. Enggak, gua tanya. Dengerin ya. Ah, Nabi Musa mengatakan Tuhan itu bertata di atas cherubim. iya. Si Muhammad mengatakan bahwa dia ngikutin ajaran Musa. Lo pun katanya ngikutin ajaran Musa. Nah, Tuhan yang Musa itu bertata di atas cherubim. Nah, cherubim itu seperti apa? Al-Quran lo kagak tahu. Yang gua nggak tahu tuh Nabi Musa yang di perjanjian lama apakah sepakat dengan Nabi Musa yang asli? Gua nggak ngerti juga lah. Lo Cuma sekarang kan aja. Rabi Tofia, gua kan sudah bertemu dengan Rabi Tofia Singer, rabinya orang Yahudi. Pernah naik rabinya mobilnya orang Yesus. Yahudi juga Rabi sepakat. Tofia pernah naik mobilnya Yesus. Aduh. Dengerin dulu. Apa? Rabi Tofia Singer sudah sepakat bahwa Tuhan itu bertata di atas cherubim. Gua pernah ketemu dia. Iya, Gua kayak pernah mobil lihat bentuknya dia sama sepakat. sama lu, sepakat kayak mobil bentuknya atau kayak troli. Ini yang ngomong Rabi Tofia Singer orang Yahudi. Iya bukan bentuk, orang iya kayak bertata lu. di atas cherubim tuh kayak lu yang lu bilang naik mobil nggak? Sepakat nggak itu? Iya, seperti tadi yang gue jelaskan di Yeskiel pasal 1 karena ayatnya juga sama. Rabi Tofia Singer juga mengatakan Yeskiel pasal 1. Berarti Rabi Tofia sama-sama sepakat. Tuhan Israel naik mobil di sorga. Lu jangan ngomong kayak ember. Lu diam dulu, gue lagi ngomong. Gue nanya Ya, lu bisa dulu. diam nggak? Ya udah, gue diem dulu Iya. deh. Ya udah. Sok. Kan lagi ngomong, lu jangan ngomong terus. Nah, Rabi Tofia sebagai orang Yahudi darah Yahudi yang sudah punya Torah daripada agama lu. Nah, artinya bahwa Tuhannya Allah istri bertata di atas cherubim, itu yang ngomong Rabi Yahudi. Nah, sekarang lu agama lu kan bawa kakek moyangnya dia, lu bilang Musa nabi lu, ya kan? Artinya kakeknya orang lu bawa-bawa. Nah, sementara rabinya sendiri yang merasa dia cucunya mengatakan Tuhan itu bertata di atas cherubim. Kenapa? Gue menghargai Tuhan lu naik mobil, gue menghargai, nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya kan Nabi lu itu menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa, tapi kenapa lu kagak tahu cherubim itu? Nah, soalnya Nabi Musa nggak pernah, gue lihat sih nggak pernah ngomong Tuhannya naik mobil gitu lah. Masalahnya nanti Tuhan itu nggak pakai safety belt, jadi kena Gitu beda tilang. gua. Terus gua juga nggak tahu ini Tuhannya kekristenan ini bisa nggak mengendarai mobil itu? Gue juga belum tahu itu. Bisa nyetir ya berarti ya? Alkitab, dengerin. Kita kan ngomong Alkitab. Dikatakan Tuhan bertahta di atas cherubim. Ya kan? Itu adalah identitasnya, ciri-ciri dari Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Subhanallah.
again. I try.